Berapa banyak yang merasakan jamahan Tuhan pagi hari ini? Yes, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Selalu ada yang indah di dalam hadirat Tuhan. Setiap kali saya ngomong kayak gini, kalau ikan itu butuh air untuk dia bisa hidup, betul gak? Manusia itu butuh hadirat Tuhan untuk bisa hidup. Waktu kita dekat sama hadirat Tuhan kita kuat. Waktu engkau jauh dari hadirat Tuhan makanya kita lemah. Nah ini persis dengan apa yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Saya mau kasih judul pagi hari ini, firman pagi hari ini judulnya adalah pause. Semua katakan pause. Kalau Anda lihat di pemutar musik, Anda pasti pernah melihat tanda pause. Coba tampilkan tandanya. Ya. Tanda pause ini artinya apa? Ini adalah sebuah momen pendek, bisa dikatakan, untuk berhenti sejenak. Saya mau katakan pause, momen pendek untuk kita bisa berhenti sejenak dalam hidup ini. Itu sangat dibutuhkan. Orang yang gak punya pause atau break dalam hidupnya, kerja terus, pelayanan terus. Dan dia gak punya break, dia gak punya pause. Maka saya akan ngomong apa adanya, bahwa kita bisa kena banyak masalah ketika kau gak ada break di dalam hidup. Coba aja kita kerja terus, pelayanan terus, gak ada waktu istirahatnya. Maka pasti yang terjadi apa? Orang yang kerja terus, gak punya waktu break, itu biasanya gampang pusing, betul gak? Udah mulai pusing-pusing tuh. Karena kecapean, kelelahan. Terus yang terjadi apa berikutnya? Biasanya orang kalau udah kecapean, kelelahan, yang terjadi apa? Gak kreatif. Gak ada lagi ide-ide baru karena udah kelelahan, cuma hidup dalam rutinitas. Dan ini juga yang sering kali terjadi. Gampang apa? Emosi, betul gak? Orang kalau udah kecapean, itu lagi disenggol dikit, gampang emosi pasti. Akibat berikutnya, orang yang kelelahan seringkali merasa udah capek, udah tekanan, menyerang kiri kanan dan tidak punya waktu break. Dia berpikir bahwa aku fight lagi dan aku fight lagi, aku akan menemukan solusinya. Tapi ternyata yang terjadi apa? Justru orang-orang yang tidak punya waktu break, dia akan menjadi orang yang gampang untuk menyerah. Alkitab menceritakan sebuah kisah di dalam Lukas 10:38-42. Ini kisah tentang Maria dan Marta. Coba kita baca kisahnya. Ketika Yesus dan muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu, Marta itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya Tuhan Yesus. Sedang apa? Marta apa? Sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus, Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Orang kalau terlalu sibuk ini jadinya kayak Marta. Apa yang terjadi sama Marta? Orang kalau terlalu sibuk, terlalu lelah. Dari cerita Alkitab ini kita tahu bahwa Marta itu menyalahkan Tuhan, betul nggak? Tuhan, kok gini sih, kok
itu sih. Orang yang terlalu sibuk dalam hidupnya, baru kena kegencet masalah dikit, seringkali langsung nyalahkan Tuhan. Dari cerita ini kita belajar bahwa orang yang terlalu kelelahan seperti Marta, sibuk, gak punya waktu rest. Beda sama Maria. Dia memilih dulu ketika Yesus datang gak sibuk dulu. Dia memulai dengan aku mau duduk, aku mau dengar apa yang Tuhan mau di hidupku dulu. Dia memilih untuk pause dulu. Sebelum sibuk untuk melakukan ini dan itu, dia sibuk untuk rest, untuk pause di hadirat Tuhan dulu. Karena apa? Dia gak mau jadi seperti Marta. Kita menuliskan di sini Marta orangnya suka ngomel. Lihat masalah dikit langsung ngomel, nyalahkan Tuhan, nyalahkan Maria. Lalu dia orang yang mudah khawatir. Orang kalau jarang duduk di dalam hadirat Tuhan, jarang punya waktu break di dalam hadirat Tuhan, saya mau katakan, engkau jadi orang kan jadi mudah khawatir. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir. Baru dengar ada varian baru lagi, udah khawatir lagi, betul gak? Berita muncul dikit udah khawatir, panik aja bawaannya. Dan orangnya seringkali ribet. Kalau tubuh kita aja itu butuh istirahat, yaitu tidur. Maka rohmu, hati pikiranmu juga butuh untuk pause, untuk break. Dan kita bisa belajar dari Maria. Matius 14 ayat 23. Ini cerita tentang setelah Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan, itu mujizat yang luar biasa. Karena dari 5 roti dan 2 ikan bisa ngasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Sebelumnya gak pernah ada kejadian seperti itu, semua orang terpesona dengan apa yang terjadi. Tapi kita lihat di dalam Matius 14 ayat 23. Setelah semua mujizat itu terjadi, Alkitab nulis, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik kemana? Ke atas bukit. Untuk ngapain? Untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lihat. Kita coba contoh Yesus. Ketika udah sibuk melayani, dia tahu kekuatannya itu cuma ada ketika dia punya waktu sendirian, break di dalam hadirat Allah Bapa. Kita coba lihat Markus 1 ayat 35 dalam Alkitab, mudah dibaca. Ini cerita tentang bagaimana Yesus sebelumnya, malamnya itu dia menyembuhkan banyak orang sakit, membebaskan banyak orang yang dirasuk sama setan. Setelah itu dia ngapain? Alkitab menceritakan, keesokan harinya setelah semua mujizat itu dilakukan, ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan meninggalkan rumah itu dan pergi sendirian ke tempat yang sunyi untuk apa? Berdoa. Ya. Orang yang punya kehidupan doa, orang yang punya kehidupan saat teduh yang dibangun dengan sengaja dalam hidupnya, gak kaget, hidupnya akan kuat dalam segala keadaan. Badai bisa datang, tekanan bisa datang, rencana yang Tuhan besar dinyatakan dalam hidupnya, dia tetap kuat. Kekuatannya bukan di dalam pengalamannya, pengetahuannya, koneksinya. Saya mau katakan ini, kekuatan itu cuma ada di dalam hadirat Tuhan. Terang ini cuma bisa ada, lampu ini bisa nyala kalau nempel sama sumber listriknya, betul gak? Kalau kita gak nempel dalam hadirat Tuhan, gak kaget sepanjang hari, ya gitu-gitu doang. Tapi begitu kau nempel sama sumbernya, jangan kaget, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang terbatas bisa jadi tanpa batas. Amin. Kita coba lihat satu ayat lagi di dalam Mazmur 5 ayat 4. Gak cuma Yesus yang membangun kehidupan untuk break, untuk pause di dalam hadirat Tuhan. Gak cuma Maria, tetapi Raja Daud juga sama.
Sebab kepadamu aku berdoa ya Tuhan. Dengarlah seruanku di waktu kapan? Waktu pagi. Sebelum hari dimulai, sebelum semua aktivitas aku kerjakan, in the morning, di permulaan hari. Aku pagi-pagi, Alkitab menuliskan apa? Aku bawa persembahanku, aku bawa pujianku, aku bawa hidupku Tuhan kepadamu. Dan ku nantikan apa? Jawabanmu ya Tuhan. Beda. Orang yang mendapatkan tuntunan Tuhan di pagi hari, sepanjang hari itu jadi indah. Karena Tuhan membukakan sesuatu yang baru di hidupnya. Cara pandangnya diubahkan. Ketika engkau takut, engkau punya waktu break bersama dengan Tuhan. Di momen itulah ketika engkau menyanyi menyembah Tuhan. Tuhan kembali ingatkan, hey, kamu gak pernah sendirian, aku bersamamu. Ada sebuah lagu lama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Yesus, apa yang harus ku buat? Hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Yes. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui. Dengan iman katakan, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat. Mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ada 3 hal yang akan kau alami ketika di dalam hidupmu engkau punya waktu break, punya waktu pause. Karena kalau engkau gak punya waktu ini, masalahmu bisa tambah banyak. Tapi ketika engkau punya waktu break, punya waktu pause, ada mujizat terjadi di hadirat Tuhan. Ada tuntunan Tuhan terjadi di hadirat Tuhan. Ada 3 hal yang bisa terjadi. Yang pertama, kalau orang dekat punya waktu pause di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, di hadirat Tuhan itu ada sumber pemulihan. Yang percaya katakan amin. Semua katakan sumber pemulihan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19b. Inilah kebenaran yang di dalam firman Allah yang hidup dikatakan. Berpalinglah kepadanya, balik sama Tuhan. Ayo punya waktu pause lagi. Jangan terlalu sibuk. Kesibukanmu tidak akan menambah kekuatanmu. Kesibukanmu itu menguras tenagamu, menguras pikiranmu. Kita ngomong apa?
berpalinglah kepadanya, supaya ia menghapuskan dosa saudara serta memberikan kepada saudara saat-saat apa? Penyegaran yang indah dari hadiratnya. Tuhan mau segarkan Anda kembali. Seringkali bukan Tuhan gak bisa kasih kita kesegaran pemulihan, tapi seringkali kita yang gak mau untuk connect dengan hadirat Tuhan. Panggilannya ada, tetapi responnya gak ada. Pernah gak kita bangun di pagi hari dan tiba-tiba kayak ada panggilan, doa yuk, ayo, pernah gak? Saya yakin banyak mayoritas Anda, saya yakin pernah. Atau mungkin kau lagi sibuk, kau lagi lelah dan tiba-tiba ada panggilan, doa aja, hampiri Tuhan, angkat nyanyian, baca firman. Pernah gak ada panggilan kayak gitu? Saya yakin Anda pasti pernah. Tapi pertanyaannya, ketika panggilan itu datang, respon gak? Bukan Tuhan gak mau kuatkan Anda, tetapi seringkali ketika Tuhan memanggil untuk menguatkan Anda gak datang. Melalui firman ini pagi hari ini kita sadar bahwa pemulihan itu cuma bisa terjadi di dalam hadirat Tuhan. Tadi waktu saya hari ini saya tuh liburan dari Solo ke Surabaya. Capeknya minta ampun. Karena apa? Karena memang anak-anak saya ada neninya gitu, ada pengasuhnya. Semuanya pulang kampung semua. Jadi saya liburan malah ngurusin anak. Belum lagi keluarga seringkali ajak pergi acara ini dan itu. Nyetir itu lelah banget, capeknya minta ampun. Anak kadang-kadang minta susu tengah malam gitu. Anak saya yang gede hampir 7 tahun, yang kecil hampir 5 tahun gitu. Dan kadang-kadang masih minta susu tengah malam kadang-kadang anak saya. Capeknya minta ampun, telah. Tadi saya siapkan firman ini, saya baru kirim materinya semalam kira-kira jam 12:30 saya kirim ke Bu Ira. Dan saya tadi ketika datang ke sini dalam kondisi yang secara fisikly sebenarnya pengennya tidur aja gitu. Saya tadi cuma di sana, Tuhan aku cuma mau nyembah Tuhan aja. Nyatakan pemulihan-Mu di hidupku. Aku butuh kesegaran di hadirat-Mu. Saya tadi datang ke sini cuma bawa hati aja. Ada beberapa lagu yang tiba-tiba berubah, pemain musik tahu banget. Itu bukan list yang saya siapkan. Tapi saya cuma datang dengan hati yang menyembah. Dan dari awalnya saya serasa letih, capek. Tapi waktu saya tadi menyembah Tuhan bersama-sama dengan Anda semua, saya dikuatkan kembali loh. Saya disegarkan kembali. Hari ini mulailah hari di dalam hadirat Tuhan. Amin. Engkau bisa kuat lagi. Alkitab mengatakan penyegaran, pemulihan. Yang takut bisa kembali tenang. Yang lemah bisa kembali kuat. Yang bingung gak tahu harus gimana. Engkau bisa punya pengharapan yang baru. Karena apa? Itu cuma bisa terjadi ketika engkau pause di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua. Kenapa kita perlu pause di dalam hadirat Tuhan? Ternyata hadirat Tuhan itu adalah sumber pewahyuan. Semua katakan sumber pewahyuan. Keluaran 25 ayat 22. Dituliskan di sini, dan di sanalah. Di sana itu berbicara tentang di tabut perjanjian itulah. Jadi gini. Di zaman bangsa Israel dulu. Itu namanya hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan yang nyata. Itu gak bisa terjadi di sembarang tempat kayak seperti hari ini. Gak bisa. Itu cuma terjadi di sebuah tabut perjanjian di ruang namanya ruang Maha Kudus. Cuma ada di sana. Nah kita ngomong. Di sana di tabut perjanjian di ruang Maha Kudus itu di hadirat Tuhan. Aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu. Aku akan apa? Berbicara
berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Musa itu terbatas. Dia seringkali juga bingung harus gimana nanganin bangsa Israel yang gak gampang diatur. Masalahnya banyak, gak mudah. Makanya dia selalu punya waktu untuk pause di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Tuhan bisa berbicara di dalam hidupnya. Amsal 29 ayat 18, ayatnya gak ada tetapi saya akan bacakan. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada bimbingan Tuhan, bila tidak ada suara Tuhan atau tuntunan Tuhan, menjadi liarlah rakyat. Orang yang gak nangkap tuntunan Tuhan dalam hidupnya, bisa-bisa salah ambil keputusan. Orang yang gak nangkap tuntunan Tuhan dalam hidupnya, bisa-bisa salah meresponi. Orang yang gak nangkap tuntunan Tuhan seringkali bingung harus kemana dalam hidupnya. Manusia itu terbatas, kita gak pernah tahu. Hari ini terjadi apa, 1 jam lagi terjadi apa, kita gak pernah tahu. Betul gak? Gak pernah tahu. Tetapi percayalah, orang yang nempel punya paus di dalam hadirat Tuhan, disitulah Tuhan bisa menyatakan sesuatu yang bisa terjadi di masa mendatang. Tuhan bisa nyatakan firman yang harus engkau ingat dan engkau harus ucapkan supaya bisa menjadi kekuatan. Tuntunan Tuhan itu ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau bicara buat setiap Anda. Seringkali bukan Tuhan gak bicara, tetapi kita gak punya waktu untuk mendengar Tuhan berbicara. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan bagus banget, dia kasih ilustrasi kayak gini. Saya suatu kali pernah gitu di rumah kan, saya lagi asik pakai headphone, dengar musik. Terus apa? Istri saya ngomong sama saya. Dia gak tahu tuh headphone saya tuh kenceng banget. Saya ngomong kayak gini. Kamu ngomong apa sih? Saya coba baca gerak bibirnya, saya gak jelas dia ngomong apa. Supaya saya bisa mendengar apa yang dia katakan, apa yang saya lakukan. Saya copot dulu, bener gak? Headphone-nya dicopot, kecilin dulu. Baru saya bisa dengar istri saya ngomong apa. Seringkali bukan Tuhan gak bicara sama kita. Tetapi karena kita terlalu sibuk sih ngurusin hidup sendiri. Padahal Tuhan mau menyatakan sesuatu yang kau perlukan. Jawaban, solusi, tuntunan masa depan yang kau perlukan. Tuhan mau ngomong buat Anda dan itu cuma bisa terjadi ketika engkau pause di dalam hadiratnya. Tanpa pause, gak ada tuntunan Tuhan. Waktu pagi hari, saya tiap pagi ada sebuah morning worship dan Pastor Andrew juga punya 4:30 ya bro ya, 4:30. Kalau saya jam 5, jadi bisa ikutan Pastor Andrew dulu, nyambung ke saya boleh ya, oke? Kalau Pastor Andrew lewat Zoom kalau nggak salah betul, Zoom YouTube ya, YouTube every morning, setiap pagi, luar biasa. Saya jam 5 aplikasi GoPlay namanya Waktu Indonesia Menyembah. Setiap pagi, Senin sampai Jumat. Saya bawa gitar, bersujud, nyembah Tuhan aja. Kadang-kadang gak tahu mau nyanyi lagu apa, beneran. Tapi ketika hati tuh haus, selalu ada lagu yang Tuhan taruh tuh. Selalu ada pesan Tuhan yang Tuhan taruh. Saya cuma jadi bejana yang kosong, yang siap Tuhan isi aja setiap pagi. Tuhan, saya mau jadi seperti Asaf. Asaf itu orang kepercayaannya Daud. Asaf itu berkata, ketika aku ada di dekatmu, aku tuh seperti hewan yang dungu. Aku merasa terbatas. Tuhan, nyatakan hari ini apa yang Tuhan mau, apa yang perlu aku sampaikan. Dan luar biasanya, setiap pagi itu selalu ada pewahyuan yang baru. Yang saya sendiri diajar dan banyak orang juga diberkati. Lihat, di hadirat Tuhan itu ada pesan Tuhan yang mau dinyatakan buat hidup kita. Kalau engkau gak dapat pesan itu, liar hidupmu. Tetapi kalau engkau mendapatkan pesan Tuhan, hidupmu benar. Saya mau ngajak, ayo alami Tuhan. Alami Tuhan. Ketika saya pagi hari nyembah Tuhan,
Saat pagi hari ku datang lagi. Ini lagu favorit. Terus gimana? Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Tinggi. Bentar ya. Ku tinggikan, salah ternyata. Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam apa? Di dalam apa? Ini yang kita perlukan setiap hari. Amin. Kalau kita nggak dipimpin sama Tuhan, jalannya ngawur, keputusannya salah, responnya bisa salah. Tapi kalau engkau dipimpin sama Tuhan, Tuhan bisa bawa engkau ke air yang tenang, ke padang berumput hijau. Sekalipun mungkin harus lewati lembah kekelaman, tetapi tuntunan Tuhan tetap ada di sana. Penjagaan Tuhan tetap ada di sana. Perlindungan Tuhan tetap nyata di sana. Tuh lihat. Di hadirat Tuhan, Tuhan seringkali berbicara sama saya dan bisa setiap kita, itu peringatannya. Ki, kalau ngomong yang benar, cara ngomongmu itu gak tepat. Saya seringkali ditegur. Bayangkan kalau kita gak pernah ditegur, jadi apa kita ini? Di hadirat Tuhan, Tuhan seringkali kasih saya cara pandang yang benar, yang baru. Santai. Kamu ngalamin kayak gini, santai. Tuhanmu lebih besar daripada itu. Saya jadi kuat lagi. Ketika saya ada di hadirat Tuhan, saya mendapatkan ide, kreativitas, langkah, keputusan yang terbaik. Sehingga saya ngerti masa depan saya itu jadi indah karena apa? Karena saya dapat tuntunan Tuhan. Jemaat GSCS, saya mau ajak lagi. Bangun pagi, cari Tuhan dulu, amin. Bangun pagi, cari Tuhan dulu. Udah ada Pastor Andrew. Dari Pastor Andrew bisa lanjut ke saya, silahkan. Ambil waktu. Di tempat kami, saya percaya juga di tempatnya Pastor Andrew, pasti banyak sekali kesaksian. Orang-orang yang memulai hidupnya bersama dengan Tuhan sepanjang hari itu jadi indah. Saya waktu itu dengar cerita tentang ada orang-orang yang susah banget ngampunin suaminya. Karena suaminya meninggalkan dia. Ada satu orang di kota Cirebon dan dia cerita. Thank you Frankie, kenapa? Semenjak aku ikutan waktu Indonesia menyembah, hatiku dipulihkan. Aku bisa ngampunin suamiku. Aku gak ketakutan lagi. Hidupku aman di tangan Tuhan. Wah, itu kesaksian itu banyak banget. Setiap hari itu selalu ada sesuatu yang baru. Tuhan itu luar biasa. Di hadirat Tuhan itulah Tuhan berbicara. Tuhan, apa yang kau perlu lakukan untuk pelayananku ke depan, untuk keluargaku, untuk masa depanku, tuntun aku Tuhan. Yang ketiga, sampai sini semuanya diberkati? Amin. Yang ketiga, kenapa kita perlu pause di dalam hadirat Tuhan? Ternyata di hadirat Tuhan itulah sumber pengurapan. Semua katakan pengurapan. Semua katakan kuasa Tuhan. Yohanes 11:21. Ini cerita ketika saudara dari Maria dan Marta itu meninggal. Ya, namanya Lazarus. Dia sudah meninggal 4 hari baru Yesus datang. Ketika Yesus datang, yang bertemu dengan Yesus pertama itu adalah Marta, bukan Maria. Di ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Ketika Marta berjumpa dengan Yesus itu cuma terjadi perbincangan aja. Gak terjadi apa-apa, Lazarus gak dibangkitkan, Yesus tidak bergerak apa-apa, cuma ngobrol doang. Tetapi kita lihat ayat 32, Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, Maria gak langsung ngomong. Kita ngomong apa? Tersungkurlah di depan kaki Yesus. Dia ngambil waktu pause, even cuma sebentar. Tuhan, aku mau dekat sama Engkau lebih lagi. Dan baru dia ngomong dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Menarik ini, kalau Anda lihat dua ayat ini, pesan yang disampaikan Marta sama Maria itu sama persis. Sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Tetapi ada sebuah perbedaan di sini. Satu perkataannya cuma terjadi perbincangan, tidak ada pengurapan Tuhan di sana. Tetapi Maria beda. Maria itu suka duduk dekat, terus mendengarkan perkataan Tuhan. Ada pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Kita coba lihat slide berikutnya. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka apa? Maskulah hatinya. Hatinya kayak terkoyak, dia nggak tahan, dia hancur. Ia apa? Sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan Lazarus, di mana? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35 apa? Maka menangislah Yesus. Dan kita tahu ayat berikutnya, cerita berikutnya, Lazarus itu dibangkitkan. Betul nggak? Kenapa kok ada orang-orang ketika ngomong itu biasa-biasa, tetapi ada orang yang lain yang ngomong, setiap kali dia ngomong ada pengurapan Tuhan, ada otoritas Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai hidupnya. Ternyata kuncinya itu ada di dalam keintimannya dengan Tuhan. Tuhan mau urapi hidup Anda. Tuhan mau urapi pekerjaan Anda. Tuhan mau urapi aktivitasmu. Tapi kemenanganmu, pengurapanmu itu cuma terletak di dalam keintimanmu sama Tuhan. Kalau engkau gak nempel, ranting gak nempel sama pohonnya, dia tidak bisa berbuah. Di dalam Yesus kita baru bisa melakukan perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Hari ini tangkap 3 poin ini. Kita butuh pause di dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Di dalam hadirat Tuhan itu ada sumber pemulihan. Amin. Yang kedua, di dalam hadirat Tuhan itu ada sumber pewahyuan. Ada tuntunan Tuhan di sana. Dan yang ketiga, di dalam hadirat Tuhan itu ada sumber pengurapan. Saya akan tutup dengan ini. Pastor Frankie, gimana saya bisa pause di dalam hadirat Tuhan? Yang pertama, engkau bisa pause dalam hadirat Tuhan adalah ketika engkau punya kesadaran. Orang tuh biasanya mau berubah, mau sadar ketika dia melihat orang lain berubah dan dapatkan manfaatnya. Betul gak? Ada orang diajak olahraga gak pernah mau, tapi begitu lihat, semenjak dia berolahraga tuh kok jadi lebih fit ya, lebih beda ya. Lebih energik, gak loyo kayak biasanya. Kita mau berubah setelah kita lihat manfaatnya, seringkali kan. Atau kita tuh sadar kita mau berubah setelah kita kena masalah, betul gak? Ada orang kenapa mau olahraga lagi? Ya setelah kolesterolnya naik, setelah jantungnya bermasalah, setelah dia ngalamin ini dan itu baru mau olahraga. Artinya apa? Orang baru mau benar-benar mau pause di dalam hadirat Tuhan. Itu adalah butuh pertama namanya kalau dia sadar. Kalau dia gak sadar, dia gak bakal bisa. Saya mau katakan, hari ini sadarlah. Di hadirat Tuhan kau bisa ngalami pemulihan. Di hadirat Tuhan kau bisa ngalami tuntunan Tuhan. Di hadirat Tuhan kau bisa ngalamin kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan. Jangan tunggu kena masalah dulu. Tapi ketika engkau dengar pesan ini, sadar. Amin.
Bagaimana kita bisa pause dalam hadirat Tuhan? Yang kedua adalah ketika kita punya disiplin waktu yang tepat. Punyailah kedisiplinan dalam kehidupan, karena orang yang bisa memanage waktunya dengan baik, hidup orang ini akan berbuat dengan lebat. Orangnya hidupnya teratur. Orang yang hidupnya nggak teratur ya, saya percaya sih itu nggak karu-karuan bakal hidupnya. Bangun pagi, punya disiplin waktu. Pagi hari cari Tuhan. Dalam kesesakan punya disiplin, cari Tuhan. Kalau Tuhan memanggil, punya kedisiplinan, langsung responi. Jangan tunggu lama-lama. Disiplinlah ketika panggilan Tuhan ada di hidup. Ketiga, bagaimana kita bisa punya waktu pause di hadirat Tuhan adalah ketika engkau punya tempat yang sunyi atau tempat yang mendukung. Cari tempat itu. Yesus seringkali dia pergi keluar kota, keluar dari kota Yerusalem, ada satu bukit yang biasanya dia berdoa di sana. Ada tempat favorit. Suatu kali saya pernah dengar kesaksian Pastor Roni Daud Simeon. Dia ngomong, dulu waktu aku masih ngekos, nggak bisa punya tempat yang enak buat aku tuh berjumpa dengan Tuhan, nempel sama Tuhan, nyembah Tuhan. Aku tuh pergi ke tempat gudang yang ada di kos-kosan itu. Ya udah, di gudang itulah aku ngalamin Tuhan. Di gudang itulah aku ngalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Dan saya sarankan kalau mau cari Tuhan, sebaiknya pagi-pagi jangan di atas ranjang, itu bisa bablas beneran. Keluar dari ranjangmu, cari tempat yang sedikit keras. Saya kadang-kadang duduk di meja makan. Saya kadang-kadang naik ke lantai atas di rumah saya. Duduk di sofa, posisinya bukan lagi posisi tidur. Karena kalau tidur manusia itu masih daging, bisa bablas, betul gak? Cari tempat untuk kita bisa nempel sama Tuhan. Jangan kaget, di meja makan itulah, di sofa itulah, di ruang tamu itulah, Tuhan akan berbicara tentang hidupmu dan yang kau perlukan. Berikutnya apa lagi yang kita bisa lakukan supaya kita bisa pause di hadirat Tuhan? Punyailah komunitas. Makanya tadi udah disediakan kan? Ada Pastor Andrew di sini. Ayo join. Join. Karena seringkali kita butuh komunitas untuk kita bisa saling menguatkan. Kalau rame-rame memang seringkali beda. Betul kan? Ayo. Komunitasnya udah tersedia. Sekarang gak perlu lagi gedung, semuanya sudah online, virtual. Anda bisa melakukannya semudah di handphone Anda. Yang terakhir, Anda butuh momentum yang tepat untuk memulai supaya Anda bisa kembali pause dalam hadirat Tuhan. Kenapa saya perlu ngomong kayak gini? Seringkali orang baru mau untuk memulai, itu bisa jadi terjadi karena dia di ibadah, di jamaah Tuhan. Pulang akhirnya aku mau mulai, punya waktu pause saat teduh, nempel sama Tuhan. Karena itu saya mengundang tanggal 20 Mei. Tanggal berapa? 20 Mei. Pertama kalinya saya bakal bawa tim, ada sekitar 14 orang dari Jakarta. Khusus untuk mau bikin live worship pertama kali di kota Surabaya. Ini pertama kalinya. Terakhir 2 tahun lalu kita bikin di kota Bandung. Dan banyak orang ngalamin jamaah Tuhan dengan luar biasa. Kali ini spesial dan ini pertama kalinya di kota Surabaya. Nih bisa tampilkan. Dan luar biasanya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman dari GSCS Worship. Ya. Ini pertama kali. Manfaatkan momentum ini untuk Anda bisa ngalamin Tuhan. 20 Mei, saya percaya akan banyak orang dijamah sama Tuhan. Orang yang menyembah, orang yang haus, orang yang lapar akan Tuhan. Ikutan. Tiketnya bisa didapatkan di mana? Anda bisa masuk ke loket.com atau nanti bisa ada nomor yang bisa dihubungi lagi. Ya, nanti mungkin bakal diumumkan, nanti Pastor Andrew mungkin kembali bisa mengumumkan. Segera dapatkan tiketnya karena tinggal berapa minggu lagi? 2 minggu lagi. Nanti kita bakal ngumpul bersama-sama, ada 2 sesi, jam 5 sore dan jam setengah 8 malam. 2 sesi dan kita bakal bikinnya nanti di Pakuan. Alami Tuhan, benar-benar. Dari beberapa kali saya bikin live worship, kesaksiannya begitu banyak. Dan itu menjadi momentum awal di mana orang-orang
mau kembali punya waktu khusus dengan Tuhan. Amin. Tanggal berapa? 20 Mei. Ya, dapatkan tiketnya segera. Dan mari kita bagi berdiri bersama-sama. Mari bangkit bersama-sama.